Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD selanjutnya, jadi berbeda dengan KD yang sebelumnya. Nah, konsep kita hari ini adalah dulu dan sekarang. Perhatikan gambar berikut baik-baik. Apakah ada yang mengenali? Di sini kalau kalian perhatikan, ini adalah gambar alun-alun dan pendopo dari Kabupaten Ngawi pada masa dahulu. Nah, kalau yang sekarang seperti ini. Terus ada gambar kedua. Nah, kalau kalian melihatnya, ini adalah gambar dari Benteng Pendem. Berbeda dengan yang dulu, Benteng Pendem sekarang terlihat bangunannya sudah mulai agak rusak dan mulai rapuh. Nah, meskipun sekarang sedang diproses pemugaran. Gambar selanjutnya, kalau ada yang masih ingat, ini adalah gambar dari Masjid Baitur Rahman. Nah, kalau yang sekarang seperti ini. Yang gambar pertama itu waktu masjidnya belum dibangun. Nah, yang selanjutnya ini adalah gambar SMA 1 Ngawi beberapa tahun lalu, kurang lebih sekitar 10 tahun lalu. Kemudian yang sekarang sudah berbeda. Di sini bangunannya sudah lantai 2 semua. Kalau yang dulu baru lantai 1 saja. Nah, dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, kita bisa melihat ada yang disebut dengan perubahan. Nah, seperti apa sih perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Nah, di sini nanti kompetensi dasar yang kita inginkan untuk tercapai itu adalah memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, kemudian menerapkan konsep tersebut dalam mengkaji peristiwa sejarah. Perubahan itu apa sih? Perubahan itu adalah keadaan yang berubah. Jadi keadaan yang dulu sama sekarang itu berbeda. Ada perubahan, otomatis ya kalau ada perubahan. Contohnya tadi dulu SMA 1 bangunannya masih bangunan lama, bangunan kuno, bangunan Eropa. Habis itu ketika melalui suatu pemugaran, lama-lama nanti karena kelasnya bertambah, akhirnya dibikin lantai 2. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam sejarah, perubahan itu adalah aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Nah, perubahan contohnya di sini itu selain itu apa lagi ya? Contohnya yang tadi, contohnya itu ada Masjid Baitur Rahman. Dulunya itu istilahnya masjid zaman kuno sekali. Habis itu setelah melalui pemugaran sekarang menjadi sedikit modern. Alun-alun juga demikian, dipugar jadi lebih bagus lagi. Nah, kalau untuk perubahan yang jadi suatu peristiwa itu yang kayak gimana? Perubahan contohnya seperti ini. Ini juga termasuk perubahan. Zaman dulu anak-anak semuanya, zaman kalian SD pun itu kalian masih belajar menggunakan textbook. Nah, sekarang sudah zamannya ganti, banyakkan menggunakan laptop, menggunakan PowerPoint seperti yang kalian lakukan. Sekarang malah menggunakan sistem daring. Kalau zaman dulu kan semua sekolah itu menggunakan sistem tatap muka. Atau kalau yang selanjutnya itu ada ini, Orde Baru. Dulu ada penguasaan Orde Baru. Nah, kekuasaan ini berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Habis itu jadi perubahan. Nah, perubahan itu terjadi dengan reformasi. Ini nanti akan kalian bahas lebih lanjut di kelas 12. Selanjutnya, perubahan. Kan ada beberapa yang berubah. Nah, berubah itu yang kayak gimana sih? Perubahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung secara cepat. Di sini kurun waktu cepat dalam sejarah, bukan istilahnya kurun waktu yang sedikit. Contohnya aja 1 minggu, 2 minggu itu belum bisa disebut dengan perubahan revolusi. Perubahan revolusi itu perubahan yang mendasar. Jadi gini, perubahan itu bisa mendasar ke struktur masyarakat. Semua struktur masyarakatnya berubah. Contohnya aja revolusi industri yang ada di Inggris. Awalnya semua pekerjaan di pabrik itu menggunakan tenaga manusia. Kemudian setelah terjadi
ada penemuan-penemuan baru, ada ditemukan mesin-mesin, digantilah semuanya ke mesin. Nah, dampak dari itu apa? Dampak dari itu adalah nanti ada banyak PHK. Benar, ekonominya semakin maju, tapi bisa juga dibilang kalau ekonominya tidak terlalu maju karena masyarakatnya mengalami kemunduran karena dari segi pekerjaan mereka terkena PHK. Itu. Terus yang kedua, revolusi Prancis. Awalnya suatu negara berbentuk kerajaan. Habis itu ada beberapa protes, ada beberapa demonstrasi yang akhirnya kerajaan itu berubah menjadi sebuah republik. Nah, itu yang disebut dengan revolusi. Jadi perubahan kurun waktunya cepat dan memberikan perubahan yang sangat mendasar. Kalau cuma berubah cepat, itu tidak bisa selalu disebut dengan revolusi. Yang kedua, contoh perubahan selanjutnya adalah evolusi. Nah, evolusi itu apa? Evo itu lambat. Jadi, di sini perubahannya itu terjadi dalam kurun waktu yang jangkanya sangat panjang, lebih dari 10 tahun. Contohnya aja, pola perkembangan pemikiran manusia. Dari manusia purba atau manusia praksara yang berpikir sangat sederhana sampai sekarang manusia modern. Nah, itu kan tidak terjadi dalam waktu 100 tahun saja, tapi lebih. Itulah yang disebut dengan evolusi. Selanjutnya ada progresif. Progres itu seperti suatu proses. Prosesnya gimana? Progres itu perubahan yang mengarah ke hal yang baik. Nah, contohnya apa? Tadi, ketika terjadi peralihan teknologi dari teknologi ke manusia, dari manusia ke mesin, yang menyebabkan nanti ekonominya maju karena barang yang dihasilkan itu bisa lebih banyak, lebih cepat, lebih bagus kualitasnya. Itu namanya progresif. Bisa dibilang kalau progresif ini seperti dampak baik. Terus kalau regres itu adalah proses yang menurun. Istilahnya perubahan ini menghasilkan sesuatu yang lebih ke arah negatif. Nah, contohnya regresif itu apa? Nah, dengan adanya tadi ada kemajuan di bidang teknologi, akhirnya apa? Masyarakat banyak yang mengalami PHK, pengangguran. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya yang ini lebih ke arah yang buruk, istilahnya kayak seperti dampak negatif. Nah, selanjutnya ada konsep keberlanjutan. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, suatu peristiwa itu akan terus berlanjut. Peristiwa tidak akan berhenti sampai di situ aja. Contohnya aja ini. Nah, zaman kerajaan kita mengenal adanya upeti. Upeti itu adalah istilahnya kalau zaman sekarang pajak. Upeti dulu itu mereka menggunakan tanaman. Jadi semua tanah dimiliki oleh kerajaan. Nah, ketika mereka memiliki tanah di luar kerajaan, nah si pemilik tanah adalah penyewanya. Kita sebagai penyewa itu menyerahkan upeti kepada raja. Seperti itu. Nah, habis itu ketika zaman penjajahan ada yang disebut dengan penyerahan wajib. Ini sama aja, cuma berbeda. Berbedanya apa? Berbeda yang diserahkan. Dulu waktu upeti itu kebanyakan menggunakan hasil alam. Kalau penyerahan wajib, kita nanti akan menggunakan hasil alam dan juga uang. Sistemnya di sini semua tanah dimiliki oleh pemerintah kolonial pada waktu penjajahan. Selanjutnya pajak. Nah, sistem pajak ini kalau sekarang semua tanah itu adalah milik dari negara, makanya kita akan bayar pajak. Nah, contohnya ini adalah pajak bangunan. Nah, mereka nanti akan apa? Kasnya akan dimasukkan ke negara untuk keperluan negara tersebut. Nah, ini kan berlanjut. Contoh lain, setelah peristiwa proklamasi, Indonesia kan tidak berhenti di peristiwa proklamasi aja. Oh, setelah proklamasi Indonesia merdeka sudah selesai? Enggak kan? Masih ada yang perlu dipersiapkan bangsa Indonesia, seperti membuat tentara, membuat DPR, dan membuat badan-badan lain. Contohnya seperti itu. Nah, perubahan dan keberlanjutan disebutkan oleh faktor intern dan juga faktor ekstern.
Faktor intinya adanya penemuan baru. Otomatis kalau ada penemuan baru, nanti akan terjadi perubahan. Nah, revolusi juga menimbulkan adanya perubahan karena dia mendobrak struktur masyarakat tadi. Ketika terjadi konflik, contohnya pada waktu di kalian tahu itu namanya Timur Timur. Nah, ketika terjadi konflik masyarakat, nanti pasti akan ada sesuatu yang berubah. Awalnya Timur Timur bagian Indonesia, setelah adanya konflik mereka diberi referendum, mereka memilih untuk berdiri sendiri. Nah, terus selanjutnya ada perubahan penduduk. Kalau ini lebih ke perubahan-perubahan yang progresif dan regresif. Karena penduduknya berubah, pola pikirnya berubah, akhirnya terjadi perubahan di masyarakat. Zaman dulu orang masih sering menggunakan beca itu apa namanya? Beca sepeda kayu sama beca sama delman dan sebagainya. Sekarang orang zaman sekarang karena sudah ada alat transportasi yang lebih modern, mereka menggunakan apa? Ojek. Nah, ojek juga mengalami perubahan, yaitu apa? Ojek online. Contohnya seperti itu. Faktor eksternnya salah satunya adalah faktor alam. Nah, faktor alam itu seperti apa? Faktor alam kalau terjadi suatu bencana seperti itu. Kemudian ada pengaruh kebudayaan lain. Contohnya adalah adanya pengaruh budaya asing yang masuk, seperti budaya dari, kalau sekarang itu yang paling banyak adalah budaya Korea Selatan. Nah, budaya masyarakat nanti akan berubah. Ada perang juga akan menyebabkan suatu perubahan. Nah, dari penjelasan saya, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan Anda mengirim di komentar di forum kelas atau di bawah video ini. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.